baru kemarin. Selamat tahun baru, perayaan mubazir, perayaan sia-sia. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, hari raya yang kalian banggakan adalah Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan lihat sejarah tahun baru. Julius Kaisar Romawi menetapkan 1 Januari sebagai hari persembahan kepada dewa Janus, penguasa pintu-pintu gerbang-gerbang dan waktu, yang wajahnya menghadap ke barat dan ke timur, menghadap pada perubahan waktu ke depan dan ke belakang. Lalu mereka merayakan dengan nyanyi, memutari api unggun, meniup trompet, bergembira ria mereka. Lalu haruskah umat Islam mengikuti mereka dengan latah mengucapkan selamat tahun baru, lalu merayakan dengan tiup trompet? Rasulullah SAW bersabda, aku larang dari kalian meniup trompet, karena trompet adalah kebiasaan dari Yahudi. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW mengingatkan, akan datang satu masa pada umatku di mana mereka akan mengikuti perilaku, bukan umat, bukan ajaranku. Umatku mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga benar-benar tunduk pada mereka sampai mereka masuk lubang biawak, mereka tetap mengikutinya. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka dari Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan mereka? Allah jelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 120. Dengarkan dengan iman. Walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepadamu sampai kalian mengikuti millatahum. Millatahum itu bukan agama mereka saja. Dibiarkan agama kita Islam, tapi yang penting millatahum, ikut pikiran mereka, ikut maunya mereka, ikut politik mereka, ikut budaya mereka, ikut cara mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. La yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Segala upaya dikerahkan mereka dengan berbagai macam taktik strategi agar kalian meninggalkan agama kalian. Kalau tidak, mengikuti perilaku mereka. Politik, ekonomi, sosial, budaya, militer. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah haram hukumnya jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada? Apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum paham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang
lahirnya Isa alaihissalam tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, bagaimana bisa ini? Gitu kan? Jadi tahun baru Isa alaihissalam. Mestinya kita faham masalah. Perlu mengucapkan selamat Natal tahun baru. Kita negeri mayoritas Muslim, negeri besar. Bahkan dalam pemerintahan Islam itu ketika orang non-Muslim ingin merayakan hari besarnya di ruang tertutup. Begitu pada masa zaman khilafah Islamiyah dulu. Oke, kita tidak pemerintahan Islam, tapi kita tetap memakai agama Islam. Dalam Islam diajarkan tak boleh. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbihi, tak sanggup dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar daripada mengatakan Allah punya anak dan anaknya itu mati di palang salib. Apakah boleh pemimpin, gubernur, bupati mengucapkan selamat Natal? Tak boleh. Orang kalau mungkar kita jangan ucapkan selamat. Orang mungkar itu kita kasih tahu. Kamu ini salah, kamu ini mungkar. Seperti yang dilakukan oleh Rahmatullah Al-Hindi, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Dedat, seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik. Kalau tidak sanggup, maka diam, selamatkan diri. Jangan malah mengucapkan selamat. Selamat nyasar ya, selamat sesat ya. Betul. Orang yang mengatakan selamat Natal itu konsekuensinya 3. Sama dengan mengatakan Allah punya anak. Sama dengan mengatakan anak Tuhan lahir 25 Desember. Sama dengan mengatakan anak Tuhan mati di palang salib. Dibantah dalam Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih anak Maryam itu Allah. Malam hari ini, malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non-Muslim karena memang hari raya mereka. Tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh Muslimin, umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran onta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad?